Berbulan-bulan telah berlalu semenjak kejadian itu. Keadaan Tuti pun sudah mulai membaik. Perlahan ia sudah mulai bisa berdamai dengan traumanya akan sosok Lindanti yang hampir membuatnya kehilangan nyawa. Bu, aku titip Hani sama Tuti ya. Aku mau ke kampung dulu. Ada sedikit keperluan. Sehabis Isya insya Allah aku akan pulang. Pamit Rihat. Ya udah Hat, kalau gitu sekalian. Ibu nitip obat. Pinggang ibu sakit ya. Iya bu, nanti aku belikan. Ibu mertuanya yang tengah menggendong Hanis menatap Rihat yang sudah mulai berjalan meninggalkan halaman mes. Tut, sebentar lagi paman sayur akan datang. Ibu ke depan sebentar ya, kata ibu pada Tuti yang tengah menanak nasi. Iya bu. Setelah nasi matang, Tuti melanjutkan pekerjaan rumahnya dengan mencuci baju suaminya. Saat memeriksa kantong baju terakhirnya, Tuti menemukan secari kertas. Namun karena sudah terendam air, tulisan yang ada di dalam kertas tersebut sudah menyatu dan tidak terbaca. Saat itu dia berpikir mungkin itu hanya catatan biasa. Setelah semua pekerjaan selesai, Tuti duduk di teras depan mes menunggu ibu dan Hanis pulang. Tetapi ada sebuah mobil pick-up yang berhenti tepat di halaman sebelah mes. Diikuti dengan berhentinya sebuah sepeda motor di belakangnya. Dari dalam pick-up keluar seorang ibu dan seorang anaknya yang mungkin berusia sekitar 6 tahun. Si lelaki yang membawa motor berjalan ke arah mes bersebelahan yang bernomor 37. Melihat si lelaki yang memiliki kunci mes tersebut, Tuti beranggapan bahwa mereka adalah keluarga penyadap yang baru dan akan menempati mes di sebelah mereka yang kosong tersebut. Saat bertemu pandangan pertama, Tuti melemparkan senyum pada anak kecil itu. Si anak membalasnya seraya melambaikan tangan. Si ibu juga nampak sangat ramah karena langsung menyapa Tuti. Sepi sekali ya kawasan mes perkebunan karet di sini, ujarnya sambil tersenyum kepada Tuti. Iya, kalau siang begini yang ramai biasanya di depan sana. Itu pun kalau sedang menunggu paman sayur, jawab Tuti. Oh, di sana itu ya? Aku lihat banyak ibu-ibu duduk di sana. Kamu gak pergi ke sana? Tidak. Aku Rita, ini suamiku Yadi, dan ini putri kami Ria, kata wanita itu sembari memperkenalkan diri. Aku Tuti. Semoga kita bisa menjadi teman ya Tut. Aku masuk dulu, mau bersih-bersih. Tuti tersenyum. Dari kejauhan ia melihat ibunya yang tengah menggendong Hanis berjalan pulang. Ada orang baru yang menempati mes sebelah ya? Iya mah, sahut Tuti seraya mengambil Hanis dari gendongan ibunya yang menenteng plastik berisikan sayur-sayur. Singkatnya, malam pun tiba. Selepas Isya, Rihat pulang sembari menenteng makanan. Ada sate dan soto. Astaga nak, berani sekali kau bawa makanan seperti ini melewati perkebunan karet. Apa kau sudah berbicara atau nawari penunggu di perkebunan karet itu? Jangan-jangan mereka malah ngikutin ke sini juga. Udah mah tenang aja, gak usah khawatir, jawab Rihat sembari tersenyum. Hanis sudah tidur? Iya, baru saja, jawab Tuti. Ya sudah, kalian makan duluan saja. Ibu mau jaga Hanis dulu. Tidak usah bu, tadi sudah aku taruh Yasin dan cermin di atas kelambu. Lebih baik kita makan bersama, ujar Tuti. Iya mah, masa makan harus gantian kayak orang lagi musuhan aja, canda Rihat. Saat makan terdengar suara-suara dari sebelah mes. Itu siapa ya? Itu tetangga baru kita, mereka baru saja pindah tadi siang. Orangnya ramah, potong Tuti. Oh, sepertinya ada anak kecil juga ya? Iya, mereka sekeluarga, barang-barangnya saja banyak sekali. Baguslah, jadi Tuti dan ibu tidak takut lagi kalau semisalnya aku pulang sampai larut malam, ucap Rihat. Memangnya harus pulang sampai larut malam? Kulihat teman-temanmu sore sudah pada pulang. Namanya kan kerja, Tut, ujar ibunya. Sebenarnya, aku ada sesuatu yang harus kucari tahu itu, Tut. Sesuatu apa itu? Nanti ku beritahu kalau sudah waktunya, jawab Rihat seraya memakan makanannya. Malam semakin larut. Suara-suara serangga malam mulai terdengar memenuhi perkebunan karet. Rihat masih duduk di luar kelambu. Ia terus saja menatap secari kertas di tangannya, hingga menarik perhatian istrinya. Apa itu? Tanya Tuti yang sedang menyusui anaknya. Tidak, bukan apa-apa. Kamu belum tidur? Anak kita masih nyusu. Ya sudah, aku keluar dulu ya. Tuti tak menjawab dan hanya menghela napas.
Ia kadang merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh suaminya itu akhir-akhir ini. Kadang melamun, kadang juga sedih, entahlah apa sebenarnya. Dari luar rumah terdengar suara beberapa orang yang sedang bercakap-cakap. Tuti mengira itu adalah suara suaminya dan suara tetangga barunya itu. Lalu dia memutuskan untuk tidur. Dia, pergi, pergi. Raja suaminya yang mengigau membuat Tuti terbangun. Mas, bangun mas, bangun mas, bangun. Dia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya nampak terengah-engah. Kamu mimpi apa? Lihat masih mengatur napas yang berantakan. Susah sekali rasanya untuk jujur pada istrinya. Ia sangat takut kalau dengan menceritakan semuanya malah akan membuat Tuti kembali jatuh sakit karena mengingat tentang makhluk itu. Bukan apa-apa, ayo tidur lagi. Aku mau minum ke dapur dulu, jawab Rihat. Tuti menghela napas panjang. Lagi-lagi suaminya bertingkah aneh. Apa yang sebenarnya Rihat sembunyikan dariku? Batin Tuti seperti itu. Cerita ini sepertinya sudah lama sekali. Rindanti adalah gadis yang periang dan lugu. Parasnya amat sangat cantik, dengan lesung pipi di kedua belah pipinya. Senyumnya begitu manis, suaranya merdu jika dia sedang bersenandung. Dia mempunyai seorang adik kala itu, yang berusia kurang dari 1 tahun. Dia sering bermain dengan anak-anak kecil di bawah pohon tua yang sekarang berdekatan dengan mes karet itu. Di sana dulu ada bekas tali ayunan yang dibuat untuk Rindanti bermain bersama anak-anak desa lainnya. Kehidupan Rindanti sangatlah sempurna jika dilihat dari luar. Namun di dalamnya terdapat luka lebar yang menganga. Luka itu tercipta dari perselingkuhan ayahnya dengan seorang perempuan. Perempuan itu datang ke rumah keluarga Rindanti, hidup di tengah-tengah keluarga kecil itu, hingga akhirnya diikuti oleh anak tiri si ayahnya tersebut. Lalu mereka semua tinggal serumah bersama. Awalnya terlihat baik-baik saja. Sampai suatu ketika, kejadian memilukan pun terjadi. Rindanti diperkosa oleh saudara tirinya. Tak hanya sampai di situ, Rindanti digilir hingga mati. Sejak saat itu, hilang sudah keceriaan Rindanti. Gadis kecil dan manis itu hilang bagai ditelan bumi. Tak pernah ada lagi terlihat bermain bersama teman-temannya. Beberapa tahun kemudian, barulah semua terungkap bahwa Rindanti sudah mati dan mayatnya dimakamkan tepat di bawah pohon besar tersebut. Tak ada warga yang berani menggali makamnya, karena warga diminta untuk tutup mulut jika tidak ingin bernasib sama. Dan karena pada saat itu mereka adalah orang-orang yang berada, maka mau tidak mau kami harus merahasiakan kejadian tersebut. Hingga sampailah waktunya ketika arwah Rindanti datang dan membuat satu persatu bayi di sini sakit dan meninggal. Sampai banyak warga yang pindah ke desa lain saat mereka tengah hamil, karena takut kalau anak mereka lahir dan akan jadi korban oleh keganasan arwahnya Rindanti. Cerita kakek Ilham kepada Rihat. Cerita itu terus mengiang-ngiang di telinga Rihat, hingga tanpa sengaja mata pahatnya patah karena ternyata ia pahat adalah batang dalam pohon karet yang keras. Patah, gumam Rihat. Karena tak punya pahat pengganti, akhirnya Rihat mencari-cari teman untuk dimintai pinjam pahat cadangan mereka. Berjarak tak jauh darinya ada Yadi yang tengah menoreh. Boleh aku pinjam pahatmu? Punyaku patah keduanya, ujar Rihat. Boleh, ini pakai aja, kata Yadi seraya menyerahkan pahat cadangannya. Terima kasih, nanti kalau sudah sampai di mes akan aku kembalikan ya. Pakai saja, aku belum butuh pahat itu. Ya udah, sekali lagi terima kasih ya. Iya, sama-sama. Selesai menyadap karet, mereka pulang bersama. Kebetulan saat itu Yadi ke sana sambil membawa motor. Jadi sekitar pukul 3 sore mereka sudah sampai di mes. Ini pahatmu, aku mau ke kampung hari ini untuk membeli pahat yang baru. Terima kasih ya atas pinjamannya, ucap Rihat. Kamu mau ke kampung? Boleh aku ikut. Soalnya aku mau beli rokok. Kemarin saat pindah aku lupa. Rihat terdiam sebentar. Ia lalu menyetujui untuk Yadi ikut. Ya sudah kalau gitu, aku makan dan siap-siap terlebih dahulu ya, lanjutnya. Di dalam rumah, terlihat Tuti yang sedang duduk melipat pakaian. Mau kemana mas? Mau beli pahat ke kampung, pahatku patah. Ya sudah, tapi pulangnya jangan malam-malam. Iya, oh iya jangan lupa.
Sekalian belikan kue kering buat cemilan Hanis ya. Rihat mengangguk dan bergegas ke dapur untuk makan. Ibu mertuanya saat itu membuatkan segelas teh untuk Rihat. Namun Rihat hanya meminum separuh gelas saja. Karena terdengar suara Yadi dari luar. Mau kemana, Hat? Kok buru-buru? Mau beli pahat, Mak, ke kampung. Emang ada yang jual pahat selain di pasar? Ada, Mak. Oh ya sudah, pamit istrimu sama anakmu dulu sana. Hati-hati di jalan ya. Iya, Mak. Selesai makan, ia pun masuk sebentar ke kamar, mengambil dompet dan uangnya. Aku pergi dulu ya, Tut. Cuma kue kering kah yang dibeli? Kamu tidak mau pesan apa-apa? Kalau untukku terserahlah kamu mau belikan apa. Rihat mengangguk dan setelah itu langsung keluar. Saat itu mereka langsung berangkat menggunakan motornya Yadi. Di sepanjang perjalanan, keduanya ngobrol hingga tak terasa jarak yang berkilo-kilometer itu sudah dilalui dengan cepat. Mereka mulai memasuki kawasan perkampungan. Belok kiri ya. Nah di situ warung yang terbesar dan terlengkap di sini, tunjuk Rihat. Motor milik Yadi diparkirkan tepat di depan warung. Lalu mereka berdua turun. Yang ini berapa ya? Itu 35.000. Kalau yang itu di bawah sekitar 25.000. Rihat mengambil kedua pahat tersebut. Aku ambil 2 sama kue kering dan mie instan 5 ya. Selesai membeli apa yang jadi tujuan keduanya pun, mereka lalu keluar dari warung. Kamu pulang duluan saja. Aku nanti sehabis maghrib. Loh kenapa? Nanti aku temenin. Kamu mau kemana? Arahin saja, nanti aku antar. Enak masa perginya sama-sama, kok pulangnya sendiri-sendiri, tolak Yadi. Sebenarnya aku mau ke rumah naik kakek Ilham, mau bertanya kelanjutan kisah hidup Rindanti. Yadi mengurutkan keningnya. Kamu jangan bilang kalau mau selingkuh ya, ujar Yadi. Ah yang benar saja kamu ini, mana ada aku berselingkuh. Rindanti itu sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu. Arwahnya hampir membunuh istri dan anakku, kata Rihat. Oh tentang hantu. Aku jadi penasaran, aku ikut ya, ujar Yadi. Rihat terdiam. Ya sudah, tapi jangan kasih tahu istriku ya, Yad. Nanti dia sakit. Pokoknya aman, rahasiamu tak akan bocor. Keduanya lalu berangkat ke rumah kakek Ilham, sesuai yang diarahkan oleh Rihat. Selamat sore, sapa Rihat pada kakek-kakek yang tengah minum kopi. Oh, Rihat, mari masuk. Setelah berbasa-basi serta mengenalkan Yadi pada kakek Ilham, Rihat mulai menanyakan perihal lanjutan cerita dari kisah Rindanti. Tak ada yang tahu kenapa Rindanti menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Lalu adik dan ibunya kemana saat Rindanti diperlakukan sangat keji seperti itu oleh saudara tirinya? Pasti kau bertanya seperti itu kan? Mereka melakukan hal itu tepat saat senja dan saat Rindanti berada di jalan untuk pulang. Ibunya menjadi gila karena hilangnya Rindanti. Ia menanyakan kepada setiap orang, namun tak ada satupun warga yang mau memberitahukan kebenarannya. Bahkan sampai ibunya mati karena sakit, ia tak tahu penyebab Rindanti menghilang. Cerita si kakek sembari menghela napas panjang di ujung ceritanya. Wah parah lagi seperti itu. Harusnya dipotong kemaluannya, umpat Yadi. Mungkin sebab itulah Rindanti ingin membalaskan dendamnya dengan membunuh satu persatu anak-anak. Agar orang tuanya tahu betapa tersiksanya kehilangan anak yang mereka cintai. Sama halnya yang dirasakan oleh ibu Rindanti dulu. Saat mereka sedang asik bercerita, tiba-tiba datang seorang kakek-kakek yang Rihat sendiri tidak tahu siapa orang tersebut. Namun anehnya, kakek Ilham tampak menunduk dan serba salah saat si kakek asing itu datang. Kudengar kalian asik ngobrolnya. Memang tentang apa? Tanya si kakek yang baru datang dengan senyum tipis di bibirnya. Bukan tentang apa-apa. Mereka kemari hanya bercerita masalah sadapan getah. Oh, kalian berdua itu bukannya tadi mau pulang? Kata kakek Iman setengah mengusir. Matanya sayu dan menatap lekat pada Rihat. Seolah-olah memberikan isyarat kalau mereka harus cepat-cepat pergi dari sana. Oh iya, kalau begitu kami pamit permisi dulu ya. Nanti kapan-kapan kami kembali lagi, ujar Rihat. Seraya menarik tangan Yadi untuk segera keluar. Sesampainya di luar rumah, Rihat langsung menyuruh Yadi untuk segera menghidupkan mesin motornya. Saat mereka sudah berada di atas motor, sekali lagi Rihat melihat ke arah kakek Ilman yang berdiri bersebelah dengan si kakek yang baru datang. Wajahnya menunjukkan ia sedang tidak baik-baik saja pada saat itu. Entah apa yang terjadi. Semoga kakek Ilman tidak dalam bahaya. Semoga ini hanya perasaanku saja, batin Rihat seperti itu.
Kau merasa aneh enggak? Orang tua itu seperti bukan orang baik-baik, ujar Yadi. Ah, masa sih? Saut Rihat. Lalu keheningan pun tercipta. Jujur, dalam hati Rihat juga merasakan hal yang sama tentang si lelaki tua itu. Sekitar 2 kilometer sebelum sampai ke mes, motor Yadi mendadak mati. Entah apa penyebabnya. Kenapa ya? Habis bensin? Tanya Rihat. Aku rasa tidak. Sebelum berangkat tadi sudah aku isi terlebih dahulu. Jadi berusaha memperbaiki motornya. Namun karena tidak ada penerangan, alhasil ia tak bisa melihat apa-apa. Aku tak bisa memperbaikinya. Kau tidak keberatan kalau kita jalan kaki? Sama sekali tidak, Yad. Ayo, mari ku bantu mendorong. Cahaya bulan samar-samar menerangi langkah mereka di tengah perkebunan karet. Mengapa perasaanku gak enak ya, Had? Sama, perasaanku gak enak juga, ujar Rihat seraya ikut mendorong motor Yadi. Keduanya melangkah begitu tergesa-gesa. Hingga tak berapa lama, dari depan jalan, keduanya melihat sebuah bayangan yang sangat tinggi. Hat, ya aku juga lihat, Yad. Mereka berdua terdiam di tempat dan tak berani melanjutkan langkahnya. Saat sosok bertubuh besar itu tiba-tiba menghilang, barulah mereka menghela napas sedikit dan kembali mempercepat langkahnya. Di depan sana ada tanjakan. Kita lari dari sini, Hat. Kamu siap kan? 1, 2, 3. Dan terasa, mungkin juga karena dikejar oleh rasa was-was dan takut, perjalanan keduanya pun hampir sampai di ujung mes yang dekat musola. Alhamdulillah sudah sampai, ya. Saat keduanya melalui pohon besar yang menjadi kediaman hantu Ridanti, mereka berdua dikagetkan dengan suara teriakan yang membuat motor Yadi jatuh karena ditinggal lari begitu saja. Napas mereka tersengal-sengal. Kamu dengar? Tanya Rihat yang langsung membuat Yadi mengangguk. Motormu, Yad. Biarkanlah di situ, aku takut. Ada apa ini? Tanya ibu mertua Rihat yang ternyata belum tidur. Suara, Mak. Suara itu. Suara apa? Suara siapa? Kenapa larut malam sekali baru pulang, Hat? Itu anakmu dari tadi nangis terus. Baru saja nangisnya berhenti. Maaf, Mak. Motor Yadi tadi mati di tengah jalan. Iya, Bu. Maaf, saut Yadi. Ya sudah, tidak apa-apa. Lalu sampai kapan kalian berdua mau berdiri di depan situ? Kita mau ambil motor Yadi di dekat pohon itu, Mak. Tadi jatuh karena tak sengaja kami mendengar suara teriakan. Motornya kita tinggalkan begitu saja. Ibu mertuanya hanya bisa menggeleng-geleng kepala seraya masuk ke dalam rumah. Hat, kamu tahu nggak tujuan makhluk yang tinggi besar tadi malam menampakkan diri kepada kita? Tanya Yadi saat mereka berjalan menuju kebun karet. Alah, itu mungkin hanya makhluk halus yang tinggal di sekitaran perkebunan karet, Yad. Setelah sampai di blok perkebunan yang sama, keduanya berpisah dan memulai pekerjaannya sendiri-sendiri. Baru sekitar 50 batang yang berhasil disadap oleh Rihat. Tiba-tiba matanya berkunang-kunang. Kepalanya pening dan sakit seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu. Membuatnya langsung duduk beristirahat di bawah pohon sambil meminum air putih yang ia bawa dari mes. Namun bukannya membaik. Penglihatannya Rihat justru bertambah buruk. Hingga sampai di puncaknya, Rihat jatuh pingsan dengan botol yang masih terbuka dan airnya tumpah membasahi tanah. Saat sudah tersadar, Rihat sudah berada di pos jaga dekat dengan penyetoran karet. Rihat, kamu kenapa? Tanya teman-temannya silih bergantian. Rihat melihat sekeliling, dan masih antara nyata dan tidak, ia melihat sosok makhluk tinggi itu lagi. Lalu Rihat kembali tak sadarkan diri. Rihat diantar pulang oleh beberapa temannya termasuk Yadi. Sesampai di rumahnya, istri dan mertuanya kaget dan sedih melihat keadaan Rihat. Ya Allah, mantuku kenapa? Dia hanya pingsan, Bu, mungkin kelelahan, kata Yadi menenangkan. Dalam ketidaksadarannya, Rihat meracau aneh. Gali, lepaskan kain itu, lepaskan, Gali, racau Rihat. Kain, gumam Yadi. Yadi teringat akan cerita dari kakek dan juga cerita tentang Rindanti tentang pohon besar di dekat mes. Di pohon tersebut, memang ada kain panjang yang dililitkan pada pohon tersebut. Apa jangan-jangan kain di pohon itu, gumam Yadi. Namun Yadi tak berani untuk mengambil tindakan sejauh itu. Ia takut kalau kain tersebut dilepaskan, anaknya ikut-ikutan jadi korban. Tiba-tiba, Rihat batuk darah kental dan berlendir. Yadi meringis melihatnya, antara jijik dan kasihan. Namun tak berapa lama, Rihat pun kembali beristirahat.
Perlahan awan mendung mulai berkumpul di atas lahan perkebunan karet. Rintik hujan mulai berlomba membasahi bumi. Seiring suara gemuruh angin, terdengar suara teriakan melengking dari mes sebelah yang merupakan tempat tinggal baru Yadi. Yadi yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres langsung berlari keluar. Namun pintu mesnya terkunci. Sementara angin dan hujan bergemuruh. Berkali-kali Yadi mencoba mendobrak pintunya, namun nihil. Pintu itu terlebih kuat dari yang ia bayangkan. Ia mengambil batu dan berusaha memecahkan paksa kaca jendela tersebut. Dan akhirnya kaca itu pecah. Seiring dengan pecahnya kaca, pintu mes pun terbuka. Dengan napas terengah dan dada berdebar, Yadi masuk ke dalam rumah. Di sana terlihat istri dan anaknya sudah terluka dan terbaring di lantai. Tangisnya pecah begitu saja. Teriakan kesal, marah, dan sedih bercampur aduk terdengar. Untungnya, luka yang dialami oleh kedua orang tercintanya itu tidak terlalu parah dan hanya membuat torehan kecil saja. Setelah istrinya benar-benar tersadar, ia bercerita bahwa ada seseorang yang menyerupai Rihat ingin coba melukai ia dan anaknya. Tidak mungkin. Saat kamu berteriak tadi, aku lihat sendiri si Rihat masih terbaring lemas. Ini pasti ulah. Sudahlah, dia tidak melanjutkan kata-katanya. Yang pasti, itu bukanlah Rihat, ujar Yadi. Dia tak ingin memberitahukan istrinya tentang apa yang ada di pikirannya. Pikirannya sudah pasti. Bayangannya mengarah kepada Rindanti. Di sebelah, Rihat sudah sadar dan masih diberi makan dan minum oleh istrinya. Aku melihat sosok yang lain, kata Rihat terbata. Udah, jangan bahas dulu. Kami masih belum sehat, potong istrinya. Di mana Hanis? Dia bersama ibu. Perasaanku selalu tak nyaman, Tut. Aku merasa seperti ada yang sedang mengawasi kita. Kain di pohon itu masih ada kan? Lanjut Rihat. Masih, memangnya ada apa? Aku takut dia kembali. Kamu tadi meracau, kau menyebut gali dan kain, apa kau ingat? Kata Tuti. Rihat menggeleng. Rihat, kau pasti tak percaya dengan apa yang anak dan istriku alami. Mereka melihatmu hendak melukai istri dan anakku, padahal aku sendiri berada di sini bersamamu dan istriku. Ujar Yadi yang baru saja masuk ke dalam. Tuti mengerutkan keningnya. Suamiku gak kemana-mana, saut Tuti. Maka dari itu aku rasa ada sesuatu yang menyerupai Rihat, yang bahkan mungkin juga bisa menyerupai aku, istrimu, atau siapapun yang akan membuat kita saling berselisih. Rihat terdiam. Dadanya naik turun. Tak mungkin rasanya ini ulah Rindanti. Apa jangan-jangan ada yang mengirimkan sesuatu hal gaib pada kita? Aku tidak tahu siapa. Yang pasti jika dibiarkan akan membuat kita dalam bahaya. Aku harus ke rumah kakek Hilman. Aku ikut. Jangan, kau masih lemah. Biar aku saja yang pergi. Sementara aku pergi, aku titipkan istri dan anakku pada kalian. Bila sampai ada apa-apa, kumohon jangan biarkan istri dan anakku mengalami hal yang buruk, ucap Yadi. Dan aku pun tidak akan lama, aku akan segera kembali, lanjut Yadi seraya bergegas keluar. Tak berapa lama terdengar suara anak dan istri Yadi yang mulai memasuki rumah. Tuti dan mertuanya saling menatap tanpa suara. Di mata keduanya nampak berjuta pertanyaan. Bawa anakmu istirahat di sini ya, ujar ibunya Tuti menyuruh keduanya untuk beristirahat di dalam kamarnya. Saat keduanya masuk ke dalam kamar, Tuti mulai bertanya pada suaminya. Ada apa sebenarnya? Kenapa gelagatmu aneh akhir-akhir ini? Anak kita pun tak pernah kau ajak bermain. Pulang selalu sampai larut malam. Memangnya apa yang sedang kamu sembunyikan? Tanya Tuti bertubi-tubi. Jika kukatakan, apa kamu akan percaya? Bukan hanya ketidakkepercayaanmu, tapi aku takut jika ku ceritakan semuanya akan membuatmu ingat tentang hantu itu lagi, Tut. Hantu? Jadi kau masih berusaha mencari tahu tentang setan itu? Aku mulai paham sekarang. Kau cari tahu tentang hantu itu, kau ajak juga si Yadi. Dan sekarang hantu itu kembali mengincar kita. Aku dan anakmu dan juga keluarga Yadi. Aku tidak tahu lagi harus berbicara apa. Yang pasti ini akibat dari rasa penasaranmu dan itu bisa membunuh kami, ujar Tuti emosi. Kau gila. Kau tak pernah memikirkan terlebih dahulu dampak apa yang kau perbuat. Besok aku akan pergi dari sini. Silakan kau nikmati gangguan-gangguan hantumu itu, ujar Tuti. Malam pun sudah beranjak. Yadi berlari kencang menuju ke arah mes.
Bagaimana? Tanya Rihat saat membuka pintu. Kakek Hilman sudah meninggal. Tepat beberapa jam setelah kita pulang dari rumahnya, jawab Yadi dengan wajah pucat pasi. Tangan dan kakinya gemetar ketakutan. Rihat terduduk lemas. Dia tak menyangka kakek Hilman meninggal. Padahal waktu malam itu beliau masih sangat sehat. Keadaan semakin menegang ketika terdengar kabar bahwa anaknya Sunti meninggal. Ada apa ini? Apa yang terjadi sekarang? Meninggal kenapa? Tanya Rihat dan Yadi bersamaan. Menurut penjelasan suaminya Sunti, sebelum meninggal anak mereka menangis tak henti-hentinya sampai akhirnya kejang-kejang. Jari tangan dan kakinya pun membiru seketika, kata lelaki yang menggunakan sarung kotak-kotak tersebut. Ya sudah, lebih baik kita ke rumah aja, ajaknya. Sebentar, ujar Rihat seraya masuk menemui istrinya. Aku ikut membantu di rumah Suti ya, Tut. Tuti terdiam tak menjawab. Dia duduk membelakangi suaminya. Tuti, permasalahan itu aku benar-benar minta maaf. Aku memang bodoh. Aku berjanji tak akan membiarkan makhluk itu membahayakan kalian, ucap Rihat. Tak usah berjanji, buktikan saja omonganmu itu, putus Tuti. Sebelum pergi, Rihat terlebih dahulu menaruh cermin dan Yasin di atas kelambu untuk berjaga-jaga. Siapa tahu makhluk itu mengincar anaknya. Aku sudah izin, ayo berangkat, ujar Rihat. Mereka berjalan bersama-sama menuju ke rumah Sunti yang merupakan rumahnya almarhum Nini Tia. Kamu kenapa ya? Tanya Rihat yang melihat gelagat aneh dari Yadi. Tidak apa-apa, jawabnya Kukuk. Yang benar kamu tidak apa-apa, kamu berkeringat dingin ya. Suara itu kau dengar ya? Suara apa? Ujar Rihat berbalik bertanya. Karena ia memang tidak mendengar suara apapun yang ganjil. Sesampainya di rumah Sunti, orang-orang bersiap-siap untuk membawa jenazah bayi yang meninggal tersebut ke desa. Karena jarak yang lumayan jauh dari perkebunan desa, maka terpaksa jenazah itu dibawa ke desa dengan berjalan kaki malam itu, agar besok paginya bisa langsung dimakamkan. Sunti terlihat terus-terusan menangis di sepanjang jalan menuju desa. Angin kencang berhembus diiringi dedaunan yang berguguran jatuh, menimpa orang-orang yang mengantarkan jenazah. Seram sekali ya malam ini, bisik salah satu temannya Rihat. Maklumlah baru pertama kali kita mengiringi jenazah subuh-subuh begini, sahut yang lainnya. Tak berapa lama suasana menjadi hening. Langkah kaki dipercepat ketika cahaya-cahaya lampu pelita menjadi penerangan dari desa mulai terlihat. Dan saat sampai di rumah yang akan digunakan untuk mengurus jenazah, orang-orang yang tadi mengantarkan satu persatu mulai berpamitan. Saat akan keluar rumah, Rihat berpandangan dengan si lelaki tua yang kemarin malam sempat bertemunya di rumah kakek Hilman. Saat akan menyapa, tangan Rihat ditarik oleh salah satu temannya. Kamu pulang sekarang kan? Tanyanya pada Rihat. Iya, tadi aku juga bilang pada suami Suti, jawab Rihat. Lalu saat akan bermasuk balik ke tempat si lelaki tua itu, ternyata dia sudah tak ada di sana. Beberapa hari ke depan, selesai pulang menyadap karet, Rihat duduk di depan teras mesnya. Matanya menatap lurus ke depan. Sementara itu Yadi dan juga istrinya pergi jalan-jalan entah kemana. Kamu mau makan? Tanya Tuti, sepertinya mereka sudah berbaikan. Nanti saja Tut, ibu mana? Ada di dalam bersama Hanis. Duduk sebentar di sini. Setelah istrinya duduk bersebelahan, Rihat mulai menceritakan cerita yang pernah diceritakan oleh kakek Hilman sebelum meninggal. Dan sampai pada saat malam itu, ia dan Yadi bertemu dengan si lelaki tua. Menurutmu, apa kematian kakek Hilman ada hubungannya dengan orang tua itu? Tanya Rihat mengakhiri ceritanya. Kalau menurutku mungkin saja iya. Atau bisa saja meninggalnya kakek Hilman karena suatu penyakit yang kita tidak ketahui. Rihat menarik napas panjang. Aku yakin makhluk yang mengganggu itu bukanlah Rindanti, tapi makhluk lain. Karena bagaimanapun juga, kuntilanak itu tak bisa keluar untuk mengganggu, ujar Rihat. Lalu makhluk apa? Seumur hidupku, makhluk halus yang paling jahat yang pernah kau ketemui adalah kuntilanak itu. Tak ada yang lain. Apa kau tidak kasihan mendengar cerita itu, Tut? Tanya Rihat. Tidak. Lagi pula buat apa balas dendam pada anak kecil? Kalau aku yang jadi hantu, aku akan bunuh orang-orang yang sudah jahat padaku, bukan melampiaskannya pada anak-anak. Sekali lagi Rihat mengharik napas panjang sebelum ia masuk ke dalam rumah. Udara malam itu sangat dingin menusuk sampai ke tulang. Dingin sekali ya, ujar Rihat.
Ini yang disebut malam anginnya orang mati. Pertanda sebentar lagi akan terjadi kematian di daerah sini. Ah, ibu, kalau bicara ada-ada aja, ujar Tuti. Mes sebelah kosong, kemana temanmu itu, Hat? Tanya ibu. Tidak tahu, Bu. Tadi katanya sih jalan-jalan, tapi sampai sekarang belum pulang tuh. Ah, semoga baik-baik saja semuanya, gumam ibunya. Lihat sedikit was-was karena perkataan mertuanya itu, yang biasanya memang jarang sekali meleset. Sebentar-sebentar ia membuka pintu dan melihat keluar rumah. Namun tak ada tanda-tanda kedatangan Yadi beserta anak istrinya. Hingga pada saat Rihat dan istrinya sudah terlelap tidur, terdengar teriakan memanggil nama Rihat dan suara pintu yang dipukul-pukul dengan tergesa-gesa. Rihat mengucek-ngucek mata, lalu beranjak dari tempat tidurnya. Setelah pintu dibuka, Yadi langsung menerobos masuk ke dalam mes dengan keadaan basah kuyup. "Kamu kenapa, Yad? Mana anak dan istrimu?" tanya Rihat. Aku nggak tahu, jawab Yadi gemetar. Rihat mengerutkan keningnya. "Loh, bukannya tadi sore jalan-jalan sama kamu?" Yadi mengangguk. Namun nampaknya ia tidak mau mengatakan sejujurnya apa yang terjadi. Rihat menghela napas panjang. "Istri dan anakmu kemana? Kenapa kau kemari seorang diri? Apa sudah terjadi sesuatu?" ujar Rihat sedikit emosi. "Tadi di jalan, istriku bersikap aneh. Dia melukaiku. Aku rasa dia sudah kemasukan. Dia membawa anak kami pergi. Aku tak berani mengejarnya, Rihat." "Astagfirullah, kamu gak berani? Kamu biarkan anak kalian dibawa begitu saja. Ayo, sekarang kita cari anak kamu. Sampai dapat aku temenin," ujar Rihat. "Tapi, udah, gak usah tapi-tapian. Aku pernah di posisi ini." Rihat lalu berjalan ke arah kamar mertuanya untuk berpamitan. "Bu, aku keluar sebentar. Tolong temani Hanis dan Tuti di kamar ya." "Memangnya kamu mau kemana malam-malam begini, Hat?" "Sebentar aja, Ma," jawabnya lalu pergi. "Ayo," ajak Rihat pada Yadi yang langsung menarik tangannya. Mereka berjalan di bawah gelapnya malam, ditemani suara-suara binatang malam yang bersahutan di pepohonan. Dari kejauhan, mata Rihat menangkap sebuah bayangan hitam berdiri di tengah jalan. "Di mana kamu terakhir melihat istrimu?" tanya Rihat kepada Yadi. "Itu di depan sana." Samar-samar, terdengar suara nyanyian yang biasa digunakan untuk menidurkan anak-anak di desa. Nah, itu seperti suara istriku." Mereka berdua mulai memasuki area pepohonan karet, mencari asal suara tersebut. Dan tak berapa lama, senter yang dipegang oleh Rihat diarahkan ke sekeliling. Terlihat di bawah sebuah pohon, istri dan anaknya Yadi sedang duduk dengan wajah yang pucat. Saat Yadi dan Rihat mendekat, istrinya Yadi berteriak sangat nyaring ke arah mereka. Dengan perasaan yang campur aduk antara takut dan berani, Rihat langsung memegangi tangan istrinya Yadi. "Pegangi kakinya, Yad." "Siapa kamu, ha?" "Indante." "Bukan, kau bukan dia. Aku yakin kau bukan dia," teriak Rihat. Istrinya Yadi juga ikut berteriak tak kalah nyaring, hingga membuat binatang-binatang malam menjadi senyap. "Tampar pipinya, Yad." Yadi langsung menampar pipinya, dan sesaat kemudian wanita itu terkulai lemah. "Angkat dan bawa pulang, biar aku yang gendong anakmu," ujar Rihat. Tanpa mereka ketahui kalau di dalam mes, Tuti yang sedang minum air di dapur dibuat pingsan setelah melihat penampakan sosok kurus tinggi yang berdiri di belakangnya. Membuat ibunya khawatir dan ketakutan. Di luar kelambu, terlihat bayang-bayang aneh yang berjalan ke sana kemari. Namun tak satu pun yang berani keluar dari dalam kelambu. Anaknya Tuti yang masih kecil tersebut seakan menyadari kalau ia dan neneknya sudah dikepung oleh makhluk-makhluk alam lain. Dan ia langsung menangis sejadi-jadi. Atap-atap mes terdengar seperti diinjak-injak. Namun entah makhluk apa yang berada di sana. Ibunya Tuti terus berzikir sambil memeluk erat cucunya. Tangisan Hanis masih terus terdengar, bahkan semakin keras. Sementara di tempat lain, "Lihat, sepertinya kita salah jalan," ujar Yadi dengan napas ngos-ngosan. Rihat melihat sekeliling, semuanya nampak sama. Dan memang benar, mereka sudah berjalan berputar-putar mengelilingi pohon karet, namun tak kunjung menemukan jalan yang mengarah ke mes. Rihat menarik napas panjang, sambil membaca doa-doa yang ia ingat dan hafal. Rihat berjalan maju dengan penuh keyakinan. Tak berapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai di tepi jalan yang membawa mereka pulang. Namun baru beberapa langkah,
mereka melihat ada sosok tubuh tinggi hitam yang berjalan ke arah mereka. Rihat dan Yadi kaget. Rihat berhenti. Dia menyuruh Yadi untuk berdoa. Rihat mulai memejamkan mata. Dia coba menghafal doa-doa yang ia bisa. Namun karena panik dan takut, doa yang berada di kepalanya itu mendadak lupa. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berlari sambil menggendong istri dan anaknya Yadi tersebut. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan beberapa orang yang sedang berjaga. Mereka langsung ditolong dan diantarkan ke rumahnya. Namun pintu rumah terkunci dari dalam. Dan di dalam pun terdengar suara teriakan serta tangisan dari ibunya Tuti. "Ampun Tut, jangan, teriak ibunya. Yang membuat Rihat seketika melotot. Ia tahu sedang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam. Dengan sekuat tenaga, Rihat dibantu beberapa orang yang tadi menolong mereka mulai membuka paksa pintu mes. Berkali-kali dicoba, selalu gagal. Seperti ada sesuatu yang sangat kuat menahan pintu tersebut. Hingga di percobaan sekian kalinya, pintu pun terbuka. Ibunya Tuti ditemukan sudah dalam keadaan kritis dan masih memeluk erat cucunya. Darah ada di mana-mana. Sementara Tuti tergeletak penuh darah di lantai dengan linggis di tangannya. Rihat tak bisa membendung air matanya lagi. Ia tak menyangka kalau semua ini akan terjadi lagi pada keluarganya. Rihat terus berteriak-teriak saking sedihnya. Beberapa orang yang tadi menolong mereka mencoba mengambil anaknya Rihat dari pelukan sang nenek. Dan untungnya meski terluka di bagian tangannya, bayi itu masih hidup. Rihat berjalan keluar rumah. Ia berjalan menuju pohon besar. Rihat melepaskan kain yang melilit pohon tersebut. "Aku perintahkan, kau balaskan dendamku Rindanti," ujar Rihat penuh dengan emosi. Angin berhembus sangat kencang, menjatuhkan ranting pohon-pohon tua. Gemecik daun yang bertiup angin menambahkan suasana seram di sana. Di rumah, Tuti terbatuk. Ia kaget melihat tangannya yang sudah dipenuhi oleh darah. "Ada apa ini? Ada apa?" tanya Tuti terbata-bata. Ia lalu terbatuk-batuk dan memuntahkan begitu banyak darah. Atap-atap mes berjatuhan ke tanah, membuat beberapa orang yang berada di sana saling tatap dan mendekat. Dan tak lama setelah itu, Tuti kembali tak sadarkan diri. Rihat terus mengikuti bayangan perempuan itu mengarah ke arah desa. Di matanya terpancar amarah yang begitu besar. Dendamnya kini menyatu dengan dendam kesumat milik Rindanti. Perjalanan ke desa tersebut terasa begitu cepat. Saat Rihat mengikuti sosok Rindanti ke sebuah rumah yang berada di ujung desa, ia melihat si kakek tua itu. Namun tak berapa lama, Rihat tiba-tiba terpental saat akan masuk ke dalam rumah tersebut. Dan tiba-tiba Rindanti nengok ke arah Rihat. Ia mulai menatap Rihat dengan tatapan yang tajam dan berteriak begitu mengerikan. Rihat mundur karena ia tahu arwah itu sangat jahat dan tak mungkin bisa diperintah. Saat itu Rihat menyadari mungkin ia sudah dimanfaatkan oleh makhluk tersebut. Ia mulai menyadari keputusannya yang salah. Dan saat itu dia langsung berlari meninggalkan rumah tersebut. Dan sosok Rindanti tampak berdiam diri di rumah lelaki tua itu. Dari kejauhan, Rihat mendengar suara Yadi yang berteriak-teriak memanggil namanya. Dan tak berapa lama terlihat Yadi yang sedang menggoyang sepeda. "Kenapa kamu tahu aku di sini?" "Sudah, jangan tanyakan itu dulu. Mertuamu meninggal, istrimu sekarat dan anakmu terluka. Lebih baik kamu ikut ke perkebunan. Kita harus secepatnya membawa mereka keluar dari wilayah ini," ujar Yadi seraya menarik tangannya Rihat. "Mertuaku meninggal, istriku sekarat," tanya Rihat gemetar. Rihat berlari pulang, diikuti Yadi yang mengayuh sepedanya. Mereka melewati perkebunan. Namun waktu terasa sangat lambat. Terasa begitu lama jarak yang mereka tempuh untuk sampai ke mes. Esok harinya, isak tangis Rihat tak henti melihat jasad mertuanya yang sudah terbujur kaku. Ia benar-benar sangat kehilangan, karena tak bisa lagi menganggap mertuanya sebagai orang lain. Tapi dia sudah menganggap mertuanya itu sebagai orang tuanya sendiri. Dan sekarang dia benar-benar merasa kehilangan.
Siangnya, ibu mertua Rihat sudah selesai dimakamkan. Sementara Tuti masih terbaring lemas dan tak sadarkan diri. Sedangkan anaknya kini dijaga oleh istrinya Yadi. Hari-hari pun berlalu. Keadaan Tuti semakin membaik. Namun ia masih tidak mau bicara sedikit pun. Alih-alih berbicara, Tuti malah tertawa-tawa sampai menangis dan meraung-raung tak karuan. Anaknya pun sudah tak dia hiraukan lagi. Hingga akhirnya, Tuti pun menjadi gila. Setelah semua peristiwa mengerikan yang telah terjadi kepadanya, Rihat sempat mencari tahu tentang keberadaan lelaki tua itu. Namun katanya, lelaki tua itu setelah kejadian malam tersebut, dia hilang seperti ditelan oleh bumi. Namun saat itu, Rihat memilih untuk tetap mengurus Tuti dan anaknya. Ia bahkan tak sekalipun mengeluh. Yadi juga masih bertahan untuk beberapa saat di sana. Namun akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk meninggalkan mes perkebunan karet tersebut. Mereka sudah tidak kuat di sana. Apalagi Yadi khawatir akan keselamatan keluarganya. Rihat juga berharap dengan dia meninggalkan mes perkebunan karet itu, istrinya bisa sembuh. Namun nyatanya cukup lama. Istrinya dengan kondisi seperti itu, mentalnya benar-benar terguncang. Yadi dan Rihat kini sudah mendapatkan pekerjaan masing-masing. Namun mereka tetap menjalin tali silaturahmi. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian boleh dicantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber dan juga para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.